Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, komunikasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia yang notabene sebagai makhluk sosial. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa komunikasi adalah penyampaian satu pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, atau bisa juga diartikan penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Nah, dalam komunikasi ini ada yang namanya model komunikasi. Apa itu model komunikasi? Menurut Arni Muhammad dalam bukunya Komunikasi Organisasi, model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dalam proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Dan dalam model komunikasi ini juga ada fungsinya, teman-teman. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker, setidaknya ada 3 fungsi dari model komunikasi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan dalam komunikasi. Nah, model komunikasi ini ada banyak, teman-teman. Ada model Shannon and Weaver, ada model Laswell, ada model Aristoteles, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Mentari Dwi Marzin, dan 2 rekan saya, Rehana Bornov Ramadhani dan Lutfi Bima Firmansyah. Insya Allah kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu model Aristoteles. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Lutfi Bima Firmansyah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudari kami Mentari Dwi Marzin. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retoris. Model ini dicetuskan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani terkemuka yang hidup pada tahun 335 sampai 340.000 Masehi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Ada unsur-unsurnya. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorika, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada pembicara, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada pendengar. Segitiga retorika merupakan metode dalam penyusunan beberapa kalimat yang tepat yang bersifat persuasi. Menurut Aristoteles dalam Mulyana 2002.2135, persuasi dapat dicapai oleh yang pertama yaitu ada ethos, yang kedua ada logos, yang ketiga yang terakhir yaitu ada pathos. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Rehana Bornov Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Mentari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ethos, logos, dan pathos. Yang pertama, ethos. Ethos merupakan salah satu komponen dalam suatu opini yang bertujuan untuk menegakkan suatu kepercayaan pada pendengar terhadap kemampuan si pembicara. Ada 3 kategori ethos yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pronesis, kemampuan dan kebijaksanaan pada si pembicara. Yang kedua ada arate atau biasa disebut kebaikan dan kehebatan pada si pembicara. Yang ketiga ada eunoia atau biasa disebut dengan sebagai niatan yang baik dari si pembicara. Selanjutnya ada logos. Logos merupakan isi dari opini yang disampaikan. Adapun beberapa hal yang dapat mengantarkan logos menjadi menarik diantaranya struktur bahasa yang rasional dan proporsional sehingga pesan dapat ditangkap dengan jelas oleh komunikan.
kejelasan dari beberapa bukti pada suatu opini, persiapan sebelum menyampaikan pesan atau opini. Yang terakhir, patos. Patos merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai daya tarik dari seorang komunikator. Daya tarik ini dapat berupa emosional dan isi dari opini atau pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan inilah yang dapat menguatkan unsur persuasi pada suatu pesan, sehingga dapat dikatakan bahwa patos merupakan penentu dari isi pesan yang disampaikan komunikator. Selanjutnya, model komunikasi Aristoteles ini sebenarnya dapat dijumpai di mana saja dan kapan saja. Seperti halnya pada beberapa contoh berikut. Yang pertama itu ada seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Ketika seorang ayah menasihati anak-anaknya, sebenarnya seorang ayah ini sedang menggunakan bahasa retorikanya dalam menasihati anak-anaknya, karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata positif kepada anak-anaknya agar anak-anaknya dapat memahami nasihat ayahnya dan menaatinya hingga menjadi anak yang berbakti. Yang kedua, itu ada seorang guru yang menerangkan pelajaran ke siswa-siswanya. Nah, seorang guru ini bersifat minoritas yang akan diperhatikan banyak orang, yaitu siswa-siswanya. Sifat minoritas inilah yang membuatnya menjadi pusat perhatian siswa-siswanya. Sifat minoritas ini dalam hal jumlahnya, sedangkan untuk bicaranya bersifat cenderung mayoritas atau lebih banyak berbicara daripada yang lainnya. Yang ketiga itu ada seorang ketua OSIS yang memimpin rapat. Seorang ketua OSIS memiliki sifat pemimpin yang baik, sehingga ia dapat dihormati hingga anggota-anggotanya mau mendengarkan apa yang dibicarakan sang ketua OSIS. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai model Aristoteles ini. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya yaitu keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari binatang. Yang kedua, ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik. Yang ketiga, retorika merupakan sebuah strategi di mana seorang pembicara mencoba mempengaruhi audiens melalui pidato yang jelas-jelas bersifat persuasif. Yang keempat, pelatihan kecakapan pidato adalah dasar pendidikan kepemimpinan. Yang kelima, menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional dan menggerakkan mereka untuk beraksi atau bertindak. Yang keenam, sampai tahun 1800-an, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan haknya, jadi retorika merupakan sebuah keistimewaan bagi pergerakan wanita di Amerika yang memperjuangkan haknya untuk bisa berbicara di depan publik. Dan yang terakhir, model menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi modern. Selanjutnya, adapun kekurangannya, yang pertama, komunikasi dianggap sebagai fenomena statis, di mana hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengarnya saja. Misalnya, seorang pembicara sedang berbicara tentang sesuatu hal, dan kemudian ia menyampaikan pesan kepada para halayak, kemudian halayak mendengarkan apa yang menjadi pesan dari si pembicara. Tahap-tahap komunikasi dalam peristiwa ini terjadi secara berurutan, di mana itu terjadi terus-menerus, terjadi secara statis ketimbang terjadi secara simultan. Yang kedua, model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan yang terstruktur yang selalu disengaja, seperti pembicara menyampaikan dan pendengar hanya mendengarkan tanpa dijelaskan lebih jauh mengenai gangguan yang mungkin terjadi dalam proses penyampaian pesan, efek yang akan terjadi, dan sebagainya. Yang ketiga, di dalam model komunikasi yang diutarakan oleh Aristoteles ini tidak membahas mengenai aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Meskipun model ini mempunyai banyak kelemahan, tapi model ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi modern. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari model Aristoteles ini. Teman-teman bisa lihat presentasi ini tentunya kami dapatkan dari berbagai sumber. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa model Aristoteles ini komunikasi yang pesannya ini fokus dan bertujuan untuk bisa mengubah perilaku komunikan atau halayak. Begitu, teman-teman.
Di akhir kata saya ingin mengutip salah satu quotes ya dari Aristoteles ini yang mengatakan all communication must lead to change. Segala bentuk komunikasi harus mengarah kepada perubahan. Itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat masih banyak sekali kekurangan. Kami terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.